Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santiaris Pariza dengan NIM C1C022014, Prodi Akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Stelsel Pajak. Stelsel pajak adalah sistem pemungutan yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam praktiknya, ada 3 jenis stelsel pajak yang dilakukan dalam menghitung pemungutan pajak. 1. Stelsel nyata atau real stelsel. Stelsel nyata adalah pengenaan pajak yang didasarkan pada objek atau menghasilkan penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak atau periode pajak. 2. Stelsel fiktif atau fiktif stelsel. Stelsel fiktif adalah stelsel yang mendasarkan pemungutan pajak pada suatu anggapan atau fiksi. 3. Stelsel campuran. Stelsel campuran adalah kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel fiktif. Stelsel campuran pada awal tahun ditentukan jumlah pajak berdasarkan jumlah anggapan tertentu, kemudian setelah tahun pajak berakhir diadakan koreksi sesuai dengan stelsel nyata. Kendala dalam pemungutan pajak. Pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan. Antara lain disebabkan kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Untuk mengatasi dengan melakukan reformasi di bidang perpajakan, antara lain melakukan penyempurnaan regulasi atau perangkat aturan, mengalangkan sosialisasi agar menambah pengetahuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak taat pajak, melakukan evaluasi, menyediakan database yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiaannya, meningkatkan penegasan hukum dalam pengawasan dan pemberian sanksi secara konsisten dan tegas, dan melakukan pemungutan pajak yang adil berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien dan sistemnya harus sederhana. Bentuk perlawanan pajak. Perlawanan pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Terdapat 2 macam perlawanan pajak, yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Perlawanan pajak secara pasif adalah hambatan yang diakibatkan keadaan dalam pemungutan pajak, seperti struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral masyarakat, serta sistem pemungutan pajak tidak tepat. 2. Perlawanan pajak secara aktif adalah semua usaha atau perbuatan nyata secara langsung maupun tidak langsung ditujukan terhadap pemungut pajak atau fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Pihak yang terkait dalam perpajakan. 1. Pihak pertama adalah negara sebagai organisasi politik yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Pihak kedua adalah badan, lembaga, institusi yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai pendukung roda perekonomian dalam sebuah negara, baik badan, lembaga, institusi milik negara maupun badan, lembaga, institusi milik swasta. 3.
Pihak ketiga adalah warga negara atau perorangan yang bekerja atau berusaha sehingga memperoleh penghasilan. Penggolongan pajak. Salah satu kewajiban utama warga negara Indonesia adalah membayar pajak. Membayar pajak penting karena pajak merupakan salah satu sumber pendapat negara Indonesia. Sebelum membayar pajak, warga negara Indonesia setidaknya harus tahu penggolongan pajak. Tujuannya adalah agar warga negara Indonesia paham pajak-pajak apa yang ada di Indonesia. Pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada di tangan pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Hasil dari pemungutan pajak daerah akan dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu. Contohnya pajak penghasilan atau PPh. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya bisa dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu saja. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak subjektif. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau subjeknya. Setelah diketahui keadaan subjeknya, barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai daya pikul. Apakah dapat dikenakan pajak atau tidak? Contohnya pajak penghasilan. Pajak objektif. Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan memperhatikan objeknya terlebih dahulu, berupa perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang memiliki hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Contohnya pajak pertambahan nilai. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa stelsel pajak adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel, yakni stelsel nyata atau real, stelsel anggapan atau fiktif, dan stelsel campuran. Dalam pemungutan pajak secara umum, baik pajak pusat maupun pajak daerah, seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, mohon dimaaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.